Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama Sobat Ngoding Pemula. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan dan pemahaman kodular ya. Ini khusus buat pemula sekali. Jadi di video ini saya akan menyampaikan bahwa betapa mudahnya menggunakan kodular sebetulnya. Selama teman-teman punya pola pikir atau pemikiran atau logika dalam pemikiran teman-teman itu berjalan. Misalnya begini, dalam komputer itu kalau misalnya kita ditanya 3 pangkat 2, itu komputer tidak akan menanyakan hasil, tapi dia akan membentuk sebuah proses. Nah, jadi dari 3 pangkat 2 ini jawabannya bukan tentang 9, tapi tentang 3 kali 3 gitu. Jadi 3 kali 3-nya ini yang harus kita garis bawahi, karena 9 itu adalah hasil ya. Nah, di sini kita akan membuat Kodular ini salah satu platform yang memang kita gunakan untuk ngedevelop atau mengembangkan sebuah aplikasi berbasis mobile gitu. Oke, nah kita di sini coba aja langsung ya. Teman-teman silakan yang belum daftar silakan daftar. Nanti langsung ke pendaftaran bisa menggunakan akun Google dan sebagainya. Nah, lanjut kemudian nanti teman-teman akan dibawa ke halaman ini ya. Nah, halaman ini teman-teman langsung aja buat create project gitu ya. Nah, di sini saya akan coba buat create project baru. Project barunya itu misalnya kita akan pengenalan kodular aja ya. Pengenalan kodular gitu. Di sini teman-teman baik teman-teman di new project ini teman-teman silahkan buat aja yang namanya pengenalan kodular gitu ya. Nah, kemudian kita next aja gini. Kita next, langsung kita next di sini. Oh iya, tadi di bagian ini teman-teman nggak bisa nih namanya ngasih spasi gini ya. Nah, ini nggak boleh, projectnya dipakai spasi nggak boleh. Jadi nama project itu harus nyambung dan camel case. Camel case itu seperti apa? Ini di tengah-tengah setiap kata baru itu diawali dengan huruf kapital gitu ya. Langsung di next. Kemudian di sini di app name-nya dikasih aja nama aplikasinya. Misalnya kita bakal ngetes kodularnya atau tes kodular. Ya, kodular. Dan di sini package name sebetulnya ini penting nggak penting ya. Kalau misalnya teman-teman mau upload silahkan kasih nama aja, misalnya ini Talentiva, ini nama perusahaannya ya atau nama startup teman-teman, atau di sini bisa pakai IO juga di sini. Terus di sini kita pakai aja, kemudian di sini kita baru pakai nama aplikasinya, di sini misalnya tes kodular kita. Nah, ini primary colornya boleh diubah, tapi karena ini kita mau percobaan ya, pemahaman dulu, kita langsung finish aja. Oke, nah setelah finish, kita akan bertemu dengan halaman editor seperti ini. Ini pengenalan dulu. Yang di atas ini kita ketemu sama menu bar. Kemudian di sini ada layout workspace-nya. Di sini ada palette ya. Palette itu ada user interface, layout, media, drawing and animation, maps, sensor, social, kemudian storage, utilities, dynamic component, ada connectivity, ada Google di sini, monetization, Lego Mindstorms, dan extension. Nah, masing-masing palette ini memiliki banyak banget sub menunya ya. Seperti di sini ada user interface, ini bisa digunakan untuk kegiatan yang memang berhubungan dengan UI gitu ya, user interface. Nah, kemudian di sini ada layout juga. Layout juga di sini punya 4 sub menu, ada general, di sini ada card view sampai dengan vertical scroll arrangement. Kemudian ada list, di sini list view, image and text, ada navigation ya seperti ini, dan di sini ada views-nya. Nah, seperti ini. Dan masih banyak lagi teman-teman di media seperti ini, ada sound, ada kamera, dan segala macam ya. Dan ini juga ada sini canvas, ini untuk gaming ya sebetulnya. Nah, di sini ada maps, ada circle, ada sampai dengan rectangle. Kemudian di sini ada sensor ya, macam-macam sensor. Di sini ada magnet ya, ada pedometer, ada pressure sensor, proximity sensor, kemudian sensor suara juga ada ya. Nah, kemudian di sini kita setelah mempelajari palet, setelah mengenal palet maksud saya, kemudian kita langsung ke bagian yang
viewernya. Nah, ini bagian viewer. Viewer ini workspace yang satu-satunya nanti akan menjadikan sebagai preview daripada project yang akan kita garap gitu. Nah, di sini teman-teman boleh ganti ya, bisa pakai Google Pixel 3 atau LG Nexus, atau di sini teman-teman pakai Samsung Galaxy atau misalnya pakai HTC ya. Nah, di sini saya mau pakai yang Google Pixel 3 aja seperti ini. Nah, di sini ada all komponen. All komponen ini nanti komponen apa saja yang teman-teman gunakan dari palet nanti akan muncul di sini. Nah, kita contohkan saja, kita ambil user interface button. Nah, sebelum button ditambahkan ke sini, teman-teman di sini cuma ada screen satu ya di bagian all komponen. Nah, ketika saya tambahkan button di sini, button akan muncul. Nah, artinya setiap komponen yang di sini dipindahkan ke dalam ke dalam viewer, ini akan muncul di sini. Nah, kemudian di sini ada namanya screen properties, dan ini adalah bagian propertiesnya ya. Jadi setiap submenu yang dari user interface ini dan semua menu di sini akan ada propertiesnya. Nah, contohnya button ini. Jadi button ini adalah sebuah komponen yang nanti memiliki properties. Nah, propertiesnya itu ada background color, ada enable, ada font bold, ada font italic, ada font size, kemudian ada font type ya, typeface gitu, ada height, ada width. Nah, kita jelaskan satu-satu teman-teman ya. Untuk button ini background ini adalah untuk mengatur warna ya. Nah, kalau secara standar warnanya seperti ini. Jadi kalau kita klik ini diganti warnanya, misalnya kita pakai pink seperti ini, nah dia akan berubah jadi pink ya. Dan enable ini adalah menunjukkan ketika button ini ada, itu bisa diklik atau tidak gitu. Nah, enable ini nanti yang menunjukkan bahwa button ini enable, artinya button ini bisa diklik. Nah, kalau misalnya nanti button ini dihilangkan enable-nya, maka button ini ada meskipun dalam bentuk button, tapi dia nggak bisa diklik. Kemudian untuk font bold, ini di sini ada text for button. Kalau misalnya kita cek font boldnya, nah maka dia agak sedikit membesar atau menebal ya, seperti ini tuh. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita pakai font italic, juga dia agak miring, gitu ya. Nah, jadi ini bisa teman-teman gunakan. Kemudian untuk font size ini adalah ukuran huruf yang ada dalam text for button ini. Misalnya kita ganti jadi 25, maka dia akan jadi lebih besar. Oke, nah kemudian di sini ada font typeface. Font typeface ini adalah bentuk font yang boleh kita upload ya. Boleh kita upload, misalnya kita mau pakai yang di sini ada sans serif, ada serif, monospace, robotin, roboto regular, font awesome, material icon, font awesome, dan font awesome ya. Dan ini kita bisa gunakan, misalnya serif, nah bentuknya beda ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita pakai monospace, ini juga beda lagi. Kalau misalnya kita pakai robotin, ini beda lagi. Dan kalau misalnya kita pakai roboto reguler, ini juga akan berbeda seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita pakai font awesome, nah ini biasanya digunakan untuk yang namanya icon ya. Dan teman-teman silahkan search aja font awesome di Google, nanti akan muncul. Jadi kita gunakan font awesome ini sebagai icon nanti ke depannya. Nah, dalam hal ini kita hanya mencoba, jadi kita tuh cukup memberikan sans serif saja. Nah, kemudian untuk height ini adalah ukuran tinggi daripada tombol yang akan kita manipulasi. Nah, ukuran tinggi ini terserah teman-teman mau bikin berapapun ya. Nah, kalau secara standar ini ukurannya pixel gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin ukurannya lebih besar atau lebih tinggi ya, lebih tinggi teman-teman tinggal tambahkan aja misalnya 100 gitu. Nah, nanti teman-teman silahkan tekan tombol enter, dimunculkan seperti ini. Ya, kalau 100. Nah, kemudian kalau misalnya kita pakai yang otomatis, teman-teman tinggal silahkan aja klik yang ini, bagian otomatis. Nah, kalau misalnya kita mau dia tuh panjangnya sampai ke bawah, kita pakai yang fill parent. Nah, seperti ini. Jadi dia panjang sampai ke bawah. Oke. Nah, dalam hal ini saya akan biarkan dia otomatis. Begitu juga dengan width. Width ini sama ya. Secara default dia pakainya pixel. Nah, bisa juga teman-teman antara height dan width ini gunakan persen. Misalnya saya gunakan di sini supaya tidak kita pakai seperti ini, misalnya fill parent penuh, tapi saya ingin dia itu tidak fill parent. Nah, misalnya saya ingin misalnya 90% lah. Nah, 90%. Jadi dia lebar tapi nggak menyentuh sisi-sisinya. Nah, ukurannya dia itu bisa jadi 150% juga bisa ya. Nah, kalau misalnya 150% ini dia langsung tuh ngasih percentage value should be between 1 to
100 gitu ya. Nah, kalau misalnya persen itu sampai 100. Jadi yang bebas itu adalah pakai yang pixel seperti ini, 150 pixel untuk lebar. Oke, dalam hal ini kita pakai yang otomatis saja. Kemudian di sini ada image. Image ini untuk apa? Image ini adalah untuk ketika teman-teman pengen buttonnya ini ditambahin gambar gitu, warna latarnya. Teman-teman silakan upload saja gambarnya ke sini ya, ke upload asset gitu. Ini teman-teman saya coba buat upload gambarnya, misalnya kita punya gambar yang apa ya? Yang ini deh nih, yang ini ya, kita upload. Dan nanti kita akan jadikan ini warna latarnya, misalnya seperti ini. Kita upload power setting. Nah, gini ya. Jelek ya teman-teman ya, karena kita masih pakai teks. Nah, kalau misalnya teksnya kita hilangkan seperti ini, nah dia akan agak menarik. Nah, di sini kita kehilangan background color. Kenapa kehilangan background color? Karena kita pakai image gitu ya. Jadi kalau misalnya mau pakai background color, berarti image-nya dihilangkan. Pakai none saja. Nanti di teksnya ini kita tambahkan text for button 1 gitu, seperti sedia kala. Oke, kemudian ada text alignment. Ini ada center ya di sini. Jadi text alignment ini kalau misalnya kita pakai di sini, misalnya simpan gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita pakai left, dia akan ada samping kiri. Meskipun kita panjangkan ukurannya, dia ada samping kiri. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita pakai kita pakai center, dia ada di tengah, dan ini ketika kita pakai right, dia ada di samping kanan. Nah, ada satu yang terlewat, ada bagian shape. Shape ini adalah membentuk si button ini. Kalau misalnya default, dia itu persegi 4 ya. Persegi panjang menurut saya. Dan kemudian kalau misalnya kita mau pakai rounded, nah ini ujung-ujungnya, teman-teman perhatikan, ujung-ujungnya tuh dia agak melengkung ya sininya ya. Nah, ini nanti kita bisa pakai yang rectangular ya, atau yang persegi atau oval seperti ini. Tapi di sini saya akan coba pakai rounded saja. Dan ininya kita centeringkan dan ini kita otomatiskan. Oke, jadi ini teman-teman untuk namanya pengenalan komponen dari mulai palette ya, viewer, all komponen, kemudian button, satu properties. Nah, kemudian muncul pertanyaan teman-teman, saya pengen ini si button ini ada di tengah-tengah gitu. Ya, dan ini nanti kita ganti jadi misalnya mulai gitu. Seperti ini. Nah, ini saya pengennya button ini di tengah-tengah. Nah, sekarang supaya ini ada tengah-tengah, maka kita butuh melakukan manipulasi terhadap kontainernya. Nah, karena di sini kita tidak menambahkan kontainer, maka screen 1 yang sebagai kontainer. Kontainer itu apa? Kontainer itu adalah wadah atau tempat atau komponen yang menampung komponen gitu. Nah, jadi button ini posisinya ada di dalam screen 1. Nah, perhatikan teman-teman, indentasi antara screen 1 dengan button 1. Screen 1 agak di depan, button 1 agak di belakang. Indentasinya, jaraknya. Nah, ini menandakan bahwa screen 1 ini kontainernya daripada button. Button ada di dalam screen 1. Nah, setiap komponen nanti yang ada yang kita masukkan ke sini itu otomatis ditampung sama screen 1 gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengetengahkan button ini, kita cukup manipulasi di screen 1-nya. Yang mana yang harus kita lakukan perubahannya? Ini ada di bagian align horizontal. Nah, ini ada 3 pilihan, ada left, center, right. Kalau misalnya kita mau ini kan sudah left ya, berarti dia harus di samping kiri. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau ke kanan kan, nah ini ada di samping kanan, berarti right. Nah, yang saya inginkan adalah kita buat ini tuh ada di tengah-tengah di sini, gitu ya. Nah, berarti kita pasang center 3. Nah, yang screen satunya, yang bagian align vertikalnya kita jadikan juga, kalau misalnya top itu atas, center itu tengah, dan bottom itu 3. Maka kalau untuk memindahkan dia ke tengah, kontainer daripada button gitu ya. Jadi nanti tidak terpisah. Satu lagi yang namanya komponen, misalnya checkbox. Maka ini akan otomatis ada di tengah-tengah ya. Tergantung kita menempatkannya mau di bawah atau di atas. Misalnya kita mau taruh di atas di sini, itu nggak bisa ya. Karena kita sudah pakai screen 1 ini align sama horizontal sama vertikal align-nya udah kita kasih center semua. Nah, bagaimana kalau misalnya kita memisahkan ini? Ini supaya di atas dan ini di tengah-tengah. Nah, ini kita pakai namanya kontainer bantuan. Kontainer bantuan itu ada yang namanya vertikal atau horizontal gitu ya. Namun dalam hal ini kita tidak akan menggunakannya dulu. Oke.
Kita hapus dulu checkboxnya seperti ini ya teman-teman. Oke, dan ini sudah mulai di tengah-tengah. Nah, yang namanya tombol, setiap tombol itu memiliki fungsi ya. Fungsinya adalah ketika diklik dia akan melakukan sesuatu. Nah, saya ingin tombol ini ketika diklik dia memunculkan sesuatu di sini gitu ya. Nah, berarti kita butuh apa nih? Kita butuh namanya label ya. Kita butuh namanya label. Jadi label ini kita tambahkan di sini. Jadi teman-teman selain bisa klik di sini untuk nyari komponen, di sini juga kita bisa menambahkan komponen baru dengan cara mengetikkan di sini. Nah, yang kita butuhkan sekarang apa? Misal ini kita akan jadikan dalam sebuah apa namanya? Dalam sebuah display yang mana nanti ketika tombol mulai ini diklik, nanti akan muncul sebaris tulisan di sini dan tombol ini akan pindah ke bawah gitu. Nah, sekarang kita butuh namanya layout. Nah, layoutnya kita ambil dari general. Dari general ini kita ambil namanya vertical arrangement. Nah, vertical arrangement ini fungsinya buat apa? Atau apa namanya keterangannya apa? Teman-teman bisa klik di bagian yang I ini. Jadi, a visible component that groups other components in a vertical top to bottom manner. Jadi dia menjelaskan ini vertical arrangement adalah sebuah komponen yang bisa dilihat dan ini bisa mengumpulkan komponen-komponen lain di dalam vertikal untuk apa? Untuk dari atas sampai ke bawah gitu. Jadi dia tuh tersusun artinya gitu. Nah, kita coba aja. Kita langsung masukkan ke sini dan dia otomatis ada di sini. Dan sekarang kita akan tampilkan dia itu memiliki apa namanya? Dia memiliki lebar yang misalnya 90% seperti ini. Oke, 90% dan tingginya kita atur jadi apa namanya? Fill parent seperti ini ya. Nah, dan ini kita buat is card-nya dan use round card-nya kita aktifkan. Nanti di sini kita tambahkan lagi dari user interface namanya label. Nah, label ini kan ada di atas nih secara standar. Nah, tadi jangan lupa cara kita biar supaya ke tengah labelnya gimana. Berarti karena label ini ada di dalam vertical arrangement, maka vertical arrangement-nya yang kita buat center semua. Nah, seperti ini. Oke, ini kayaknya kurang gede tulisannya. Gimana cara gedein tulisan? Ya, betul. Kita lari ke font size. Di sini kita set misalnya 35. Nah, kemudian kita buat, dia itu ada di tengah-tengah, maka kita buat ininya center. Dan nanti supaya dia itu bagus, gimana caranya? Kita kasih warna. Misalnya di sini. Ingat teman-teman ya, ada background color, ada text color. Nah, text color ini untuk mewarnai huruf. Jadi kita tambahkan misalnya warna teal seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi saya pengennya ketika tombol mulai ini diklik, jadi si teks ini hadir gitu. Nah, kemudian tombolnya ada di bawah. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah, teman-teman. Yang vertical arrangement ini kita buat unvisible dulu. Seperti ini. Jadi, visible ini sangat berarti banget. Jadi, kalau tombol visible ini diklik, dicentang maksud saya, maka dia akan menampilkan komponen-komponen yang aktif gitu. Nah, kalau misalnya dihilangkan, dia akan menghilangkan. Sekalipun visible ini ada, sekalipun visible ini diancentang, komponen yang kita punya tetap tidak akan kemana-mana, masih ada di situ, gitu. Ya. Nah, karena ini pengenalan dasar, jadi saya akan mengenalkan mulai dari komponen sampai dengan properties dan sampai dengan penggunaan bloknya. Oke, jadi karena kita mau mencoba hal yang tadi saja, seperti ini saja, maka yang akan kita lakukan setelah ini adalah melakukan blocking, gitu. Nah, sekarang ini di unvisible aja. Kita coba. Oke. Sekarang di bagian blok, kita masuk ke bagian blok. Ini berbeda teman-teman ya. Untuk designer ini tampilan seperti ini dan untuk blok ini seperti ini. Nah, jadi untuk bloknya ini, designer ini sudah seperti ini dan di blok itu kita tidak akan menemukan apa-apa. Nah, sekarang ya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik di bagian button seperti ini. Kemudian kita ambil yang when button satu klik do gitu ya. Nah, ini fungsinya buat apa? Ini adalah fungsinya untuk memberikan aksi kepada tombol yang sudah kita masukkan di designer di sini ya. Ketika dia mendapatkan interaksi dari user, dari pengguna, yaitu interaksi bentuk klik atau tap gitu ya. Apa yang akan kita lakukan atau sistem lakukan ketika
sistem user ya maksud saya mengklik tombol mulai ini. Nah, tadi seperti yang sudah dijabarkan, maka ketika user mengklik tombol ini, maka kita tampilkan tulisan yang ini. Ya, misalnya kita ganti dulu deh tulisannya deh ya. Tulisannya adalah selamat datang misalnya begitu. Nah, sekarang coba kita implementasikan. Jadi kita butuh satu when button satu klik, kemudian yang keduanya kita butuh vertical arrangement yang bagian visible-nya seperti ini ya. Yang bagian set ya, set visible. Oke, saya ambil dua, saya nanti jelaskan ya. Oke. Dan saya oke, seperti ini aja. 3 aja ya. Jadi gini, satu lagi ya, logic kita pakai true gitu. Nah, kalau teman-teman tahu di sini ada 1 2. Nah, ada namanya tombol set yang ini bukan tombol. Ini blok ya. Blok set dan ada blok propertinya. Nah, ini blok di sini ada masing-masing blok itu ada keterangannya. Kalau misalnya kita arahkan sini, dia menjelaskan returns true if the component is visible gitu. Kemudian di sini returns true if the component is visible. Dua-duanya sama ya kan. Nah, sekarang yang ini itu ujungnya tuh lurus, tapi yang ini ujungnya agak ada coakan gitu ya. Nah, sekarang kita pastikan di sini ini berarti kita butuh setternya gitu. Nah, setternya kita ambil true gitu. Cara penyusunan blok tuh gampang ya. Jadi kalau yang ujungnya seperti ini teman-teman nih, teman-teman tinggal cari yang pasangannya seperti ini. Jadi tinggal masuk ke sini. Misalnya teman-teman mau masangin ke sini, ini nggak bakal bisa masuk, tuh ya. Nah, ini seperti ini, apa namanya, cara masangnya. Nah, kemudian yang kedua, di sini ada namanya apa ini, pola ya, pola seperti untuk kita butuh tempat. Nah, ini akan sangat cocok di sini. Nah, jadi ke sini nanti. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah memindahkan ini, memasukkan ini ke sini. Dan ini nanti kita tidak akan gunakan, ya. Nah, ini kita buang saja dengan cara kita tarik ke tong sampah, seperti itu. Nah, untuk teman-teman mau memperbesar dan memperkecil tampilannya, teman-teman bisa pakai tombol yang ini. Ya. Atau misalnya teman-teman lagi ada di bawah sekali, seperti ini, teman-teman mau ada di tengah-tengah, teman-teman klik ini. Seperti itu. Ya. Dan ada satu lagi bagian ini namanya tas ya. Tas ini bisa teman-teman gunakan untuk menyimpan blok yang sudah teman-teman pakai. Nah, contohnya seperti ini tuh. Saya sudah buatkan apa untuk yang sering dipakai gitu. Ini saya simpan di dalam tas. Oke, lanjut. Nah, setelah itu teman-teman silahkan tes kegiatan ini. Maksud saya blok teman-teman yang sudah dibuat ini menggunakan companion. Nah, cara ngetesnya di sini. Tes, connect to companion. Oke, kita kembali lagi ke designer. Yang ini kita hilangkan ya. Kita hilangkan di bagian ininya, di unvisible. Nah, nanti di bagian blok ya, ini kita trukkan gitu. Saat tombolnya diklik gitu. Nah, sekarang kita mulai tes karena di sini saya menggunakan laptop. Jadi saya akan tes apa namanya si aplikasi yang kita buat ini dengan menggunakan BlueStack ya. Saya punya BlueStack di sini, saya akan coba aktifkan BlueStack-nya. Oke, kita geser sebelah sini aja. Dan sambil menunggu, kita lihat dulu apakah sudah bisa. Oke, sudah bisa. Sekarang kita klik tes, kemudian connect to companion. Nah, kalau teman-teman punya HP, teman-teman ngerjainnya di laptop sama, silahkan di scan aja ya, pakai aplikasi companion. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman cuma handphonenya satu, teman-teman silahkan copy aja kode ini, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini, kita paste di sini, kita start.
Oke, dan sekarang kita lihat seperti apa bentuk aplikasi kita dalam handphone. Nah, Codular Companion ini adalah aplikasi yang digunakan untuk mengetes aplikasi yang akan kita bangun. Nah, sekarang kalau misalnya saya klik mulai, nah ini dia muncul dan mulainya ada di bawah, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau mengembalikannya lagi gimana? Nah, itu nanti di video selanjutnya. Oke, teman-teman, kalau misalnya teman-teman butuh tutorial apa saja tentang Codular, silahkan